Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai perkenalan laboratorium ilmu resep atau yang biasa dipakai untuk praktek dasar-dasar kefarmasian. Nah, untuk lab ilmu resep ini berada di lantai 2. Kita lihat sampingnya masjid ya. Di sampingnya masjid, di atasnya itu lab ilmu resep, bisa lewat tangga di sebelah sini ya, seperti itu. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke ruangannya. Oke, karena ini lantai 2, jadi kalau dulu itu pemandangannya pesawahan, kalau sekarang sudah jadi rumah. Oke ya, ini dia labnya. Jadi ini tempat prakteknya seperti ini. Tata tertib laboratorium SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Nah, ini yang pertama, praktikan harus hadir paling lambat 10 menit sebelum praktikum dimulai. Jadi nanti ketika sudah normal, kalian dijadwalkan ke sekolah, itu ketika jadwal praktikum 10 menit harus sudah ada di depan laboratorium. Praktikan itu adalah siswa-siswi yang mau praktik ya. Yang terlambat hanya boleh mengikuti praktikum atas izin pengawas praktikum. Jadi harus minta izin dulu, jangan sampai langsung masuk ya, seperti itu. Untuk praktikan harus menggunakan seragam lab. Nah, kalau sekarang kalau yang belum punya gimana? Yang belum punya boleh minjam, atau boleh juga kalau untuk kelas 10 masih ada toleransi itu ya. Untuk praktikan harus siap dengan peralatan dasar untuk praktikum. Nah, nanti di sini akan dibagikan toolkit ya. Dibagikan toolkit untuk setiap siswanya. Terus praktikan tidak diperkenankan mengikuti praktikum bila tidak atau belum mengikuti responsi. Nah, biasanya sebelum masuk ke lab ini itu suka ada pengarahan dulu mengenai resep atau pokoknya persiapan ketika di lab itu nanti ada responsinya terlebih dahulu sebelum masuk ke lab. Yang selanjutnya, wajib memelihara ketenangan selama praktikum berlangsung. Jadi di lab ini tidak boleh ribut ya, tidak boleh ribut. Seluruh siswa harus mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Tidak boleh tanya ke temennya ya. Kalau mau nanya silahkan nanti ke pembimbingnya masing-masing, jangan ke temennya, nanti mengganggu temennya. Terus keluar masuk ruangan harus seizin pengawas praktikum. Nah, tentunya di sini balik lagi kita etikanya dipakai ya. Kalau misalkan ada apa-apa silahkan izinnya ke pengawasnya atau ke mentornya masing-masing. Dilarang makan atau minum atau membawa makan atau minum ke dalam lab. Nah, kenapa? Karena di sini itu kan banyak zat-zat atau bahan-bahan ya, bahan-bahan sebagai obat ya, bahan-bahan obat di sini. Jadi kalau misalkan kemakan nanti berbahaya. Hanya boleh menggunakan meja praktikum sesuai tempat yang telah digunakan, yang telah ditentukan. Nah, di sini adalah meja-mejanya ya, meja-mejanya. Jadi satu orang itu satu nih, ini ada nomor 3, ada nomor 4, jadi satu orang itu satu nimbangnya di sini setiap orang. Jadi jangan khawatir nanti rebutan timbangan. Jadi satu orang sudah ditentukan timbangannya di mana. Setelah selesai digunakan semua bahan praktikum harus dikembalikan ke tempat semula, harus dalam keadaan rapi dan bersih. Ya, harus rapih lagi dan bersih lagi. Kenapa? Karena nanti setelah kalian itu labnya akan dipakai lagi sama kelas yang lain. Kalaupun nanti ada yang kotor, itu nanti kalian akan kena sanksinya atau nanti suruh membersihkan kembali. Seperti itu. Semua bahan dan peralatan praktikum harus digunakan dalam dan diperlukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jadi jangan sampai dihambur-hamburkan, apalagi sampai awur-awuran pabalatak itu ya, tidak boleh.
Praktikan hanya boleh meninggalkan lab dengan seizin pengawas setelah semua bahan dan peralatan praktikum dibersihkan. Nah, nanti sebelum keluar itu dicek dulu ya. Cek dulu apakah sudah bersih lagi atau sudah beres pekerjaannya atau belum. Nah, kalau sudah beres berarti dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan lab. Setiap kelompok praktikum harus menyusun jadwal piket. Nah, biasanya setiap kelas itu harus menyusun jadwal piketnya ketika praktikum. Pelanggaran tata tertib akan mengakibatkan sanksi tidak boleh mengikuti praktikum. Jadi kalau misalkan sudah terlalu berisik atau tidak mengerjakan sesuai instruksi dari pengawasnya, itu pelanggarannya bisa tidak boleh mengikuti praktikum. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini itu di lab ada beberapa bahan atau tempat-tempat ya. Nah, ini untuk praktikumnya meja-mejanya ini nanti satu orang dibagi-bagi. Nah, untuk di sini, untuk yang di atas di sini yang gambarnya pink ya, warna atau warna merah, merah muda. Yang warna pink yang di atas semua, yang di sini itu semuanya zat tambahan ya, zat tambahan. Nah, itu semuanya pokoknya yang di atas ini semuanya zat tambahan. Mau meja yang ini, meja yang sana, yang sono, sama semuanya zat tambahan. Nah, ini mejanya tadi ya, mejanya seperti ini. Terus ini ya timbangannya, ini timbangan kasar namanya. Nanti untuk pengenalan timbangan dan alat-alat itu nanti akan dibuatkan videonya. Nah, ini timbangannya. Terus di sini untuk penangas air ya. Ini penangas air di sini, ini fungsinya buat apa nanti akan dibahas khusus untuk video selanjutnya. Ini tempat penyimpanan cangkang kapsul. Ini P3K ya. Terus di sini nanti untuk pelayanan informasi obat. Ya. Nanti kalian juga akan belajar bagaimana menyampaikan informasi obat kepada pasien. Seperti itu. Nah, ini untuk lemari-lemari tablet dan yang lainnya, contoh-contohnya. Ini untuk bahan-bahan yang larutan, bisa di sini, bisa di sini. Nih, ini bekas siapa tidak diberesin. Nah, terus di sini juga biasanya di sini dipakai lemari zat aktif karena sekarang belum mulai praktek jadi masih kosong. Ya, jadi ini bekas LSP kemarin. Nah, di sini ada lemari narkotik, ada lemari psikotropik. Jadi maksudnya ketika kalian itu harus tahu golongan-golongan obatnya. Ya, kalau misalkan golongan obatnya narkotik, itu carinya ya di lemari narkotik. Kalau misalkan golongan obatnya zat tambahan, ya kalian tinggal cari di sini zat tambahan. Seperti itu, biar lebih mudah lagi dalam kegiatan praktikum. Biasanya nanti di sini juga disimpan zat aktif. Di situ untuk zat cair, ya, bahan-bahan cair. Nah, oke, ini kurang lebih seperti ini untuk lab DDK ya, dasar-dasar kefarmasian. Nah, di belakangnya itu adalah gudang. Nah, jadi ketika kalian mau praktikum, pertama harus ngambil dulu kunci. Nah, kuncinya di sini nih. Nah, jadi kan tiap siswa nanti dapat mejanya masing-masing, nanti kuncinya di sini. Kuncinya di situ. Terus biasanya di sini ngabsen dulu sama petugasnya nanti dengan Bu Resti. Nah, ini untuk meja laboran ya. Terus kalau misalkan ada bahan-bahan yang kosong di dalam zat wadah tersebut, nanti tinggal bilang saja ke Bu Resti di sini di laborannya, nanti sama Bu Resti akan diisiin kembali ini stok-stok bahan untuk praktikum gudangnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang, nanti bisa diskusi langsung di aplikasi pembelajarannya. Ya, terima kasih. Atau boleh
ditanya-tanya via Instagram atau nanti kalau diupload di YouTube nanti silahkan bisa tanya-tanya di komentar ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.